Karena pola pikir dan pola tindakan yang benar ini akan menciptakan realitas kalian semua. Realitas kalian semua itu akan tercipta, akan terjadi ketika pola pikir dan pola tindakannya benar. Karena kalau kita pola pikirnya udah salah, pola tindakannya juga ikut salah, hasilnya pun akan salah. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi kita semua di sini adalah pencipta eksistensi kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengambil alih, mengambil kendali atas apa? Atas takdir kita, nasib kita, dan result yang akan kita achieve di hotel ini rata-rata berapa mau kita dapetin uang servis 1 bulan. Mau nggak uang servis 1 bulan dinaikkan 6 juta? Mau. Pasti mau dong. Nah, itu kita sendiri, bukan orang lain yang menciptakan. Nah, itu dimulai dari yang namanya niat. Niat itu apa, tau nggak? Ada yang tahu nggak niat apa? Niat adalah sesuatu yang kita milikin. Itu satu. Niat adalah kekuatan yang menggerakkan kita. Ya kan? Niat adalah sesuatu yang kita milikin. Niat adalah kekuatan yang menggerakkan kita. Ya. Dan niat adalah yang menjadikan kita untuk mempermudah urusan kita. Jadi kalau urusan kita itu sulit, niatnya jangan-jangan memang nggak tulus, nggak jelas niatnya. Jadi kita berangkatnya dari niat dulu. Ya. Nah, kemudian ini lebih keren lagi, niat ditambah tindakan. Niat ditambah tindakan akan mempercepat prosesnya, dan tentunya otak kita akan memprogram tujuan tersebut. Nah, jadi teman-teman yang ada di sini begini, saya udah ketemu dengan banyak CEO operator, karena teman semua lah, kita sering ngobrol, diskusi dengan owner hotel. Apalagi besok yang datang ini kalau pengen tahu, itu semuanya owner yang mau pada bikin hotel. Besok itu owner semua tuh. Ada yang pengusaha tekstil, ada pengusaha otomotif, ada pengusaha apa, ada yang punya hotel. Iya, serius. Itu saya kumpulin orang se-Indonesia tuh besok, owner semua. Mereka bersedia bayar mahal. Mereka awalnya mengikuti webinar dulu. Jadi kalau pengen tahu polanya, kalau di marketing ya, IO-nya mengiklankan di Facebook ad dengan Instagram ad. Iklan saya tuh, mungkin pernah lihat ya? Iya, Pak. Iklan saya. Nah, iklan itu begitu ada orang yang nyaut, nanya, itu orang yang nanya itu masuk ke yang namanya cold target. Kalau dalam funneling kan begini. Jadi gede di atas dia, turun ke bawah. Paling atas itu cold target. Dia nanya cold target. Setelah itu dia ikut webinar, masuk ke warm target di tengah-tengah. Jadi dia turun ke bawah. Mungkin saya gambarin aja kali ya. Ada spidol nggak? Nggak ada, itu biar udah nggak usah. Jadi setelah cold target masuk ke yang tengah-tengah namanya warm target. Itu dia ikut webinar. Bayarnya berapa webinar? 200.000 bayarnya. Itu saya bikin webinarnya sebulan 2 kali ya. Sebulan 2 kali. Yang ikut berapa? Kemarin ikut 110 orang yang ikut. Bayar 200.000. Ketika dia serius mau bikin hotel, ikut lagi besok nih workshop. Nah, itu hot target yang paling bawah. Jadi makin mengecil. Setiap bulan yang ikut webinar tuh bisa sampai 200 orang. Tapi begitu ikut workshop hanya pesan berapa ya? Besok 25-an ya, Pak. cek aja ya ke Mas Hendro. Harusnya sih lebih harusnya. Dari Mungkin banyak yang Oh, ada 2, ada yang online. Ini kan hybrid besok. Ada yang online soalnya. Iya. Tanya Mas Hendro ya. Berapa yang ikut? Besok kan hybrid. Jadi besok akan dipasang ini kamera besok. Nah, jadi dari call target hanya orang nanya di Facebook ad, di landing page-nya. Setelah itu masuk ke warm target, orang ikut webinar. Serius dia ikut ke 200.000 ya, serius ikut ke workshop. Ini bayarnya 8 juta satu orang. Yang ikut ini adalah pengusaha, tadi saya bilang, pengusaha otomotif lah, pengusaha ini segala macam, pengusaha yang pada mau bikin hotel nih. ada yang udah punya hotel juga. Ada yang udah punya hotel. Ada GM hotel pun ikut kadang-kadang, tapi dia nggak mau ngomong. Dari mana? Iya, tanya. Ada. Direktur hotel ikut. Sering itu. Sering itu. CEO dari Padang. Padang tuh dia pegang beberapa hotel. 3 Tiga hotel. ikut. Padang. Terus ada pernah
ownernya Aston ikut, dirutnya Aston TB Simatupang ikut, kemudian yang punya Harper Cawang ikut. Jadi emang kadang-kadang dia pengen tahu gitu ya. Nah jadi saya tuh ngobrol dengan semua owner segala macam. Kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya tuh owner tuh sebetulnya semuanya sama yang diinginkan. Jadi kalau ada yang bilang, Pak di sana lebih enak, enggak lah, udah percaya saya, kerja dimanapun tuh enak atau enggak yang menentukan siapa? Kita yang men-setting. Kita mau setting enak jadi enak, setting nggak enak juga nggak enak, tergantung kita. Karena owner tuh sama, dia cuma satu mintanya, hotel yang udah dia investasikan habisnya sekian puluh miliar, mau balik berapa lama, dia butuh cuan setiap bulan. Nah cuan inilah yang apa namanya, nanti ada cuan inilah yang diminta sama si GM dengan timnya gitu loh. Itu jadi ya. Ya, next. Nah, niat yang tulus dan jelas, tadi udah saya sampaikan kan, berangkatnya dari niat nih. Niat yang tulus dan jelas tuh untuk apa sih? Gitu ya. Nah, niat yang tulus dan jelas ini adalah untuk menggerakkan pola pikir dan pola tindakan kita. Jadi kalau kita selalu salah dalam mengerjakan sesuatu, kan sering, aduh salah mulu nih, kerja nggak pernah kebenaran. Pernah gitu nggak dulu? Ya? Pernah, Pak. Pernah kan, kerja nggak pernah kebenaran, salah mulu nih. Kadang-kadang masak keasinan, masak kurang ini, kalau karena ini tadi di sini soalnya niatnya nggak tulus dan nggak jelas. Karena kalau niat tulus dan jelas, dia benar-benar menggerakkan pola pikir dan pola tindakan kita dalam memasak atau mengerjakan apapun. Jadi itu, next. Nah ini, kemarin saya kan kebetulan habis terima award ya dari Makplas. Yang kedua udah kita terima award dari Makplas. Dulu yang pertama, bukan yang kedua, saya terima award dari Makplas udah yang ke-6. Tapi di tahun lalu itu yang ke-6. Tapi yang 4 itu saya pribadi yang dapat marketing champion. Tapi yang 2 itu Azana yang dapat, bukan saya. Emang saya udah bilang sama Jami kok, jangan saya mulu deh, saya udah terlalu sering gitu loh. Orang udah ibaratnya ngiklanin saya aja udah sampai hampir semua yang baca Instagram ngelihat saya mulu kali aja, sampai bosen saya sendiri. Kadang-kadang malu terus terang aja, muncul terus gitu wajah saya. Malu juga saya ngomong, muncul terus gitu enggak. Akhirnya saya juga bilang, jangan saya mulu yang muncul lah. Coba deh sekali ini bener dapat kita akhirnya. Bukan saya yang pengen dapat, tapi Azana yang dapat sebagai salah satu satu-satunya perusahaan swasta di Jateng DIY, Jawa Tengah dan Jogja, yang sangat peduli dengan inovasi digital, memadukan antara entrepreneurship dan leadership. Makanya kita sebut namanya entrepreneurial marketing. Nah, kita bikin yang namanya Azana Priority. Jadi, ya, Sabrin. Ya, silakan. Jadi Azana Priority itu kita launching tahun Desember 2023 ya, kalau pengen tahu. Azana Priority itu saya launching Desember 2023. Sekarang kita baru di bulan apa sekarang nih? Agustus ya, jadi Agustus. Kita sudah dapat member. Waktu Desember 2003 beberapa member? 24.000 member. Langsung member loh ya, yang tergabung masuk ke Azana Priority kita. Sekarang sudah mencapai 112.000, betul ya? Yes. 112.000, bayangin dalam waktu hanya kurang dari setahun sudah dapat 112.000 member. Nah, sekarang bedanya apa? Ini, kalau kalian di sini hanya sekedar produktif, terus ya, itu berarti kalian hanya dapat yang namanya surviving. Tahu nggak artinya apa surviving? Bertahan, betul. Ada yang bisa ngelengkapin nggak? Surviving adalah kegagalan yang tertunda. Tuh kalau pengen tahu. Serius. Surviving itu adalah kebangkrutan yang tertunda.
Jadi kalau hotel hanya pakai pola surviving, berarti Anda hanya menunda kegagalan. Nggak sekarang gagal, yang mungkin tahun depan atau besok, tapi pasti gagal. Karena Anda menunda kegagalan. Jadi nggak cukup lagi, eranya sudah era berubah. Kecepatan informasi, perubahan preferensi customer, itu membuat surviving udah nggak bisa lagi dipakai. Berarti jangan kerja produktif. Nggak cukup produktif, harus kreatif dan inovatif supaya bisa growing. Kalau hanya produktif, hanya surviving, nggak cukup. Karena surviving itu udah kegagalan yang tertunda. Karena surviving itu ujung-ujungnya apa? Survive. That's it. Tapi kalau kita bicara kreatif inovatif, growing apa ujungnya? Ujungnya cuan. Growing soalnya. Jadi perusahaan hotel harus growing, harus tumbuh. Nah, ditambah dengan ini yang paling baru, yang namanya leadership, entrepreneurship, supaya bisa sustain, berkelanjutan. Jadi ini nggak cukup, ini nggak cukup, ini yang paling penting, ya kan? Jadi kalau sekarang okupansinya berapa dong? Sekarang dong rata-rata 80-an. 87%. Iya, Pak. Harus bisa berkelanjutan dong. Nah itu loh, itu yang sulit. Jangan sampai sekarang 87, bulan depan turun jadi 85, turun lagi 84, lama-lama turun. Nah itu yang bahaya kan di situ. Makanya harus punya konsep memadukan antara ya produktif, harus itu basic banget lah kira-kira, basic banget produktif, tapi harus kreatif, inovatif, dan memadukan ini leadership dan entrepreneurship. Kalau dulu tuh ini, kalau pengen tahu ya, zaman dulu nih, pernah denger ini nggak konsepnya manajemen hotel tuh ini PIPM, produktif, Inovatif. bukan, S. improvement, profesional, manajemen. Ini udah nggak kepake sekarang, nggak relevan. Ini zaman saya masih jadi GM, iya ini zaman saya GM, betul. Sekarang udah pakai yang ini, namanya CL, kreatif. Nah ini baru, inovatif, entrepreneurship, leadership. Jadi artinya apa? Artinya sekedar produktif, sekedar improve doang, sekedar profesional doang, pakai pola manajemen nggak cukup. Profesional itu apa artinya? Profesional itu artinya adalah Anda masuk nih nggak pernah telat. Jam berapa kalau masuk sini? 8, Pak. Misalnya contoh kita bicara profesional ya, jam 8 masuk, jam 4 pulang. Itu profesional. Bisa nggak di hotel kayak gitu saya tanya? Nggak bisa, itu poinnya. Jadi nggak bisa, kita profesional tuh kayak gitu, nggak pernah telat, itu profesional. Padahal kita hotel butuh lebih dari itu, lebih jauh dari itu, lebih keren lagi dari itu. Bukan cuma nggak pernah telat lo harus inovatif, harus punya yang namanya marketing, harus punya jiwa entrepreneurship. Marketing itu apa? Marketing itu adalah ilmu menginfluence orang. Supaya apa? Supaya orang tertarik, akhirnya membeli. Jadi ilmu marketing yang benar adalah ilmu how to influence people. Jadi how to attract people untuk tertarik, akhirnya membeli. Jadi ilmunya di situ. Pakai apa untuk menginfluence orang? Pakai copywriting. Kalau di sosial media, captionnya harus bagus tuh sosial media. Pakai tutur bahasa yang baik dan benar, supaya kalau di luar sosial media ngomongnya harus benar, harus pas. Nah, makanya harus punya ini yang namanya punya jiwa entrepreneurship dan leadership. Tidak semua GM punya jiwa leadership. Contohnya apa? Ketika ada event Sabtu Minggu dia nggak nongol, ya dia nggak punya jiwa leadership dong. Gila aja ada event dia malah nggak nongol. Event ini kan gini loh maksud saya. Juga jangan juga ditunggu sampai selesai, nggak perlu juga. Tapi at least ada event gede di hotel Sabtu Minggu libur, kan cuma ada dua pilihan nih GM-nya. Waduh, ini gua kalau ke hotel bini gua jadi komplain nih, kan gitu. Libur-libur kok ke hotel, kapan waktu buat bini, buat anak. Tapi kalau gua kalau gua nggak ke hotel yang takut nanti ada apa-apa. Kalau ada komplain gimana dari customer, atau ada apa-apa gimana hotel, kan kita jadi bingung. Makanya time management, diatur waktunya. Keluarga dapat, hotel juga dapat, tinggal diatur aja kan, gampang atur. Tapi kalau nggak nongol sama sekali ada event, berarti GM nggak punya, masih pakai cara ini manajemen. Kerjanya Senin sampai
Jumat, Sabtu Minggu libur. Salah nggak? Nggak salah. Tapi nggak bisa dipakai di sekarang, karena sekarang udah ilmunya bukan ilmu PIPN, ilmunya ilmu sial. Gitu kira-kira. Terus ya. Nah, kesempatan hanya datang kepada mereka yang punya persiapan, kemudian terus mencari, mau belajar hal baru yang udah pasti lebih sulit, dan siap berkompetisi. Itu kalau pengen cari kesempatan harus mengandung 4 unsur ini. Terus next, hotel yang sukses besar di semester 2 adalah hotel yang tadi udah saya sampaikan. 1, dinamis. 2, adaptif. 3, punya persiapan yang matang. 4, terus meriset keinginan customer yang terus berubah. Nah, itu baru bisa berhasil. Nah, kemudian kita harus melakukan double check kalau perlu, triple check kalau pengen sukses semester 2. Terus pola kerjanya udah baru belum? Harusnya udah. Karena pola kerja yang lama kan dengan si Pak Arif, sekarang Pak Ian. Pola kerja baru diterapkan oleh Pak Ian. Ini penting soalnya, karena ternyata pola kerja lama jangan-jangan kurang optimal, jangan-jangan gitu. Yang kedua, circle-nya udah ditambah belum? Ini penting, Ian. Dan semua tim sales, jangan bergaul cuma sama itu aja. Jangan cuma government aja atau travel agent aja. Tambah circle baru, karena dengan circle baru kita nambah informasi baru. Kita nambah lead baru. Dengan ada informasi baru kita bisa nambah lead baru, bisa nambah teman baru. Yang ketiga, kita juga cross check. Sudah optimal belum profitnya? Karena apa? Nih. Kenapa? Effortnya itu profit lah. Effort maksudnya. Saya hapus ya. Bakat dikali skills sama dengan effort. Salah. Bakat kali effort. Skill. Terbalik kan. Bakat kali effort sama dengan skills. Ya. Skills kali effort sama dengan excellent. Sama dengan excellent. Berarti kalau kita lihat di sini, yang dominan yang mana? Yang dominan effortnya kan? Iya Pak, ada dulu. Gitu loh. Berarti artinya kalau mau mencapai excellent, effortnya yang harus digenjot. Berarti saya setuju dengan Pak Ian, tapi tetap ya harus dimbangi juga ya. Jangan tiap hari pakai malam tuh bisa lama pingsan nanti ya kan tim. Tetap dimbangi. Saya setuju. Effort maksimum saya setuju banget. Saya pun juga dulu gitu. Tapi tetap harus balance ya. Jangan tiap hari pagi sampai malam terus nih. Lama bisa pingsan nanti. Bisa opnam nanti. Tapi tetap Tipes, Pak. bisa tipes, harus diatur. Artinya kalau mencapai excellent, effortnya harus digenjot. Ini optimum effort. Yang keempat, kita double check, ada nggak program baru, ada nggak produk baru. Customer kita tuh suka dengan program dan produk yang selalu baru. Jadi kalau hotel ini sih masih baru, tapi tetaplah bikin program baru. Tadi yang bilang mau bikin program promo apa, silakan, karena customer suka dengan produk yang dan program yang selalu baru. Makanya itulah yang membuat KFC berhasil, McD berhasil, Starbucks berhasil, Pizza Hut berhasil di Indonesia. Kenapa? Karena mereka menciptakan produk yang selalu baru. Di KFC ada ayam rendang. Di Amerika, ternyata orang kasih ayam rendang. Nggak mungkin. Di McD ada yang namanya burger ayam sambal mata. Di Amerika mana ada begitu? Nggak mungkin. Pagi-pagi makan ayam sambal mata, gila nggak? Pedes-pedes gitu. Tapi itulah yang dimaui customer Indonesia. Karena apa? Itu tadi, customer itu suka dengan produk dan pelayanan selalu baru. Jadi perbarui terus saja. Programnya, seragamnya, welcome drinknya. Jangan welcome drink cuma kasih Orson aja, waduh. Tahu nggak yang bikin Patma tuh berhasil? Patma Semarang. Welcome drink dikasih apa? Dikasih ice cream. Pertama, dia akan ngebit tentrem dengan cara itu. Ketika tentrem kan apa? Happening banget ya. Di Jogja dia berhasil, di Semarang juga dia berhasil. Tahu ya tentrem ya? Tahu.
Dia bikin tuh di sini tuh ya. BSD betul di dalam sutra. Fatma buka nih. Waduh gila, gimana cara ngebit tentrem nih? Secara lokasi lebih bagusan tentrem soalnya. Prime dia lokasinya. Fatma kan agak naik ke atas. Akhirnya dia geber dengan cara welcome drink dikasih es krim. Dan es krimnya bukan es krim yang bikin batuk. Bukan yang murah meriah, bukan. Es krim yang mahal. Jadi dan boleh nambah. Boleh nambah. Gratis. Enak es krimnya. Wah, saya jadi pengen nambah. Gitu. Rugi nggak? Nggak rugi. Kalau kita pelit-pelitan hanya pakai Orson nih, ya kan? Murah, tapi customer-nya kan nggak ada kesan apa-apa. Ini kan saya bisa cerita di sini kan saya menjadi apa? Menjadi marketernya sih Fatma Hotel kan. Mereka suruh saya nggak disuruh, tapi saya mau karena saya merasa terkesan dengan welcome drink yang berupa ice cream. Berapa orang kayak saya coba? Ribuan orang. Karena okupansi Fatma 80%. 5 star. Berarti apa? Fatma dapat marketer gratis. Hanya gara-gara ngasih ice cream. Nah itu. Orson kita kasih, lu kasih aja ya Orson. Misalnya kasih es gitu. Nggak ada orang ngasih apa-apa, udah nggak ada yang ngasih, nggak ada yang mau cerita. Padahal konsep sekarang adalah konsep hotel yang bagus, adalah hotel bisa menciptakan rekomendasi. Kalau nggak bagus berarti. Next. Nah, ini sekarang. Mulainya dari sini pertama nih. Saya gambarin. Pertama adalah yang pertama nih ya. Dari sini. Attractiveness. Setelah ada attractiveness, baru ada yang namanya traffic. Dari traffic baru ada yang namanya customer. Tuh. Dari customer baru ada muncul yang namanya bisnis. Dari bisnis yang terakhir baru muncul apa? Cuan. Jadi kalau kita nggak bikin attractiveness, kita nggak dapet cuan. Gitu loh. Tahu ya? Ini kayak gini nih. Jalannya bisnis tuh kayak gini. Bikin dulu attractiveness-nya. Ian mau bikin katanya nanti di rooftop. Itu namanya attractiveness, bikin lounge. Ada yang main musik, unplugged, akustik dari mahasiswa yang ada di sebelah tuh. Dikasih makan aja, barangkali mau kan. Satu main gitar, akustik, satu nyanyi. Kalau bisa ya main gitar sambil nyanyi gitu lah kira-kira kan. Itu lebih itu lagi. Nah, itu bisa. Mulai jual makanan-makanan chef yang isi bite lah kira-kira. Light meal. Mulai bikin non-bar misalnya. Apalagi itu namanya ada attractiveness. Untuk apa? Menciptakan traffic. Traffic baru ada customer, Pak. Bisnis baru cuan. Jadi kalau mau dapat cuan nggak ada ini, nggak dapat apa-apa kita. Next ya. Network baru. Buat apa network baru? Network baru itu gunanya adalah untuk menambah traffic. Untuk menambah expertise baru yang kita tidak miliki sebelumnya. Untuk nambah teman, nambah informasi, nambah lead, banyak nih. Jadi penting nih untuk sales marketing terutama dan juga GM. Harus ada network baru. Kenalan udah dengan ini yang karena apa? Jangan cuma kenalan sama orang-orang dari karaoke sebelah, tapi juga harus dengan yang lain juga. Karaoke sebelah lagi, Pak. Ya, terus. Nah, ini. Selama Ian di sini, Ian udah berapa lama? 2 minggu, Bapak. 2 minggu di sini. Ian dengan Edo, dengan tim sales, sales marketing dan juga tim FB dan juga tim accounting, ya, harus mempelajari cara revenue datang. Polanya seperti apa? Revenue datang tuh selalu ada polanya, nggak aja ujung-ujung datang itu nggak. Polanya apakah gara-gara rate-nya kita mainkan waktu itu ya, betul ya? Rate-nya sempat barnya dimainin ya. Itu kan cara revenue datang tuh satu. Terus apa lagi kira-kira? Event sekitar, Pak. Event sekitar, ramenya di bulan apa, betul ya? Yang ketiga adalah dari database aktif yang sering datang ke sini atau datang ke pesaing kita misalnya. Kita siapa pesaingnya? Kompetitor. Head to head-nya? Foxlight, Pak. Foxlight ya, nah itu.
Cari tahu Foxlight itu tamu-tamunya dari mana. Cari tahu yang membuat orang suka di sini tuh apa. Nah, diajak ngobrol pada saat breakfast, dikasih kuesioner di kamar, jadi kita tahu. Nah, itulah mempelajari cara revenue datang itu antara lain. Terus untouched market ini adalah market yang belum kita sentuh sebelumnya, yang belum pernah disamperin sama tim marketing. Ada nggak? Yang Belum pernah disentuh sama sekali. sudah pernah sih Pak, tapi belum bisa masuk sampai sekarang. Kawan lama Pak. Kawan lama, oke. Coba cek lagi, ada market yang belum pernah disamperin nggak? Kalau ada, disamperin. Jadi jangan hanya ngikutin marketnya si siapa dulu, si Mega doang. Yang tim baru ini harus ke market-market yang memang belum pernah disamperin. Pasti ada. Jakarta kan luas banget. Sudah pernah sales call ke Bandung belum? Belum, Pak. Belum. Nah, itu juga perlu dicoba. Sudah pernah sales call ke daerah Tangerang belum? Belum. BSD, nah, itu juga perlu dicoba. Kita cek lagi nanti kira-kira yang mana kira-kira yang paling bisa memungkinkan. Next lihat atas market. High demand. High demand ini adalah perlu dianalisa market yang punya high demand yang masuk ke hotel. Satu saya sebut nih, Muslim market itu high demand. Muslim market itu ada umroh, ada haji, arisan, Muslim traveler, jalan-jalan, ada segala macam. Pokoknya Muslim market ini gemuk banget. Yang kedua apa? Government market udah pasti, ya kan? Government udah pastilah. Yang ketiga apa? OTA market. Yang keempat adalah travelers market. Nah, cari yang gemuk, yang high demand, yang betul-betul punya konsumsi tinggi itu apa? Market apa? Terus ya, yang berikutnya adalah menyiapkan kebutuhan pasar yang selalu berubah. Ingat, customer adalah moving target. Artinya apa? Moving target, ada yang tahu nggak? Customer tuh moving target. Kemauan customer berubah terus. Nggak pernah sama kemauannya. Karena udah beda. Zaman saya dulu sama. Customer tuh dikasih ibaratnya nih ya, sampai saya aja sampai bosen. Chef saya masak apa dulu tuh? Kakap asam manis. Gila ini ya. Lu tiap ada event chef, nggak ada yang lain saya dikasih kakap asam manis dulu. Tapi customer nggak ada yang bosen. Saya yang bosen. Saya nggak makan padahal tapi saya bosen lihatnya. Itu customer dulu. Customer sekarang nggak bisa. Sekarang customernya tuh preferensinya berubah terus. Mereka disebut namanya the moving target. Kemauan mereka berubah terus. Mereka demanding, banyak maunya. Makanya harus disiapkan menu-menu oleh chef juga yang berbeda-beda terus ya. Apalagi breakfast. Waduh, breakfast jangan sampai saya menunya sama tuh, jangan sampai tuh. Beda terus, dan era chef yang dulu sama yang sekarang harus dirubah. Iya, Pak. Lebih banyak yang sekarang, yang harus berani. Jangan pelit. Semakin pelit, kita akan semakin ditinggalkan. Percaya saya. Saya luaskan ya Pak rotationnya Pak. Iya. Silakan berkreasi dulu. Yang terakhir, perbaiki dan perbarui fasilitas hotel. Kalau ada yang udah rusak, kursi udah goyang, kemudian banyaklah poster udah pada ngeletek, liftnya udah mulai gelap, segala lobby mulai gelap, itu harus dibikin terang. Ya kan, harus diinin ya, engineering jadi. Kira-kira itu yang perlu kita double check kalau pengen sukses di semester 2. Jadi intinya lupakan yang dulu-dulu ya, udahlah dulu kita anggap sebagai pengalaman aja. Pengalaman, sekarang saatnya era baru, semangat baru, cara baru kan, strategi baru, dan tentunya uang servis baru, ya nggak? Amin. Kan gitu, lebih gede. Kalau dapat CM kan lumayan, dan CM itu tinggal gampang banget itu ya. Gampang sekali CM itu, nggak sulit. Tapi saya mau sekarang udah 850 juta sekarang betul. Sekarang udah 800 gross. Grossnya 800 yang bulan kemarin. Tuh, ya bisa emang gampang itu. Gitu ya, jadi kita harus mendukung Pak Ian. Pak Ian pun mendukung timnya. Gitu ya, saling dukung. Jadi kalau pengen tahu yang menjadi besar, Accor tuh menjadi besar, Archie besar, Ascot besar, Swiss Bell besar, Santika Group besar, itu karena didukung oleh GM dan tim yang ada di hotel. Kita nggak bisa besar kalau kita tuh sendirian. Saya nggak lihat yang lain deh. Kiblat yang lain nggak sepakai sebagai kiblat. Kiblat azana cuman Accor, Swiss Bell, Archie, Ascot, Santika Group. Hanya itu. Yang lain saya nggak lihat. Jadi itu kita, makanya mereka tuh gede karena apa?
GM-nya support dan timnya support semua. Jadi polanya pola give and take, gitu. Ya, karena apa? Karena apa? Semua yang kita pancarkan, kita akan menarik hal yang serupa. Ingat itu. Ya Allah, pagi-pagi kita mancarin sebel, gondok, kesel, kita pun akan menarik hal yang serupa seharian itu. Jadi hati-hati. Jadi kita pancarin aja yang namanya happy terus aja, happy, semangat, gairah, supaya kita juga akan menerima hal yang serupa. Saya pakai kantor, di kantor saya pakai tuh sebagai tagline tuh apa aja, makin happy, makin hoki. ya. Makin happy itu makin hoki, percaya saya lah. Kalau kita happy nih ya, hokinya banyak. Kalau di hotel nih isinya gontok-gontokan, kesel-keselan, marah-marah lu, waduh itu nggak ada hokinya tuh. Isinya setan semua deh tuh, udah berdekat tuh udah tuh. Ya kan? Bener, Pak. Oke, itu aja kira-kira dari saya. Baik, makasih. Thank you semuanya. Nah, sekarang masalah asal.id mungkin Jadmiko ada yang mau disampaikan sedikit. Oke, terima kasih Pak Diki. Saya mau tanya ke Rian dan tim. Edo lah, mungkin. Berapa production Azana Hotel.id bulan lalu? Bulan lalu 1. Nah, kenapa cuma 1? Pertanyaan saya. Padahal di sini tadi kita tahu persis market kita mayoritas dari OTA. 80% OTA kan? OTA. 80%. Nah, itu. Kenapa tidak bisa di boost up? Karena dengan memindahkan tamu yang semula booking lewat tiket misalnya, itu kan komisinya 15 tambah 10, 25%. Kalau dipindah ke dengan misalnya tiket dengan harga 400 lah, 400 potong 25%, berarti tinggal berapa? Tinggal 300 yang masuk ke hotel. Kalau dipindahkan ke Azana Hotel.id 400 potong hanya 8%, berarti besar sekali kan masuk dalam itu. Goalsnya di situ sebenarnya. Jadi harus dipindahkan. Bagaimana memindahkannya? Tamu kalau sudah booking lewat OTA, anak Evo ini peran Evo harus Edo sama Ian harus encourage lagi Evo untuk lebih aktif, proaktif dalam menawarkan. Karena pertanyaan saya, banyak nggak tamu OTA yang extend? Banyak. Nah, peluang gede tuh. Peluangnya di situ. Ketika tamu saya mau extend dapat harga berapa? Oh Pak, pakai aja Asal.id. Harganya turun 10%. In return hotel terima lebih besar. Kenapa? Mungkin muncul pertanyaan, kenapa nggak diarahkan langsung aja ke hotel? Agak sulit. Karena mereka yang biasa booking lewat OTA, mereka akan kejar namanya poin. Ya, mereka akan kejar namanya reward. Yang di poin itu bisa di redeem. Nah, di Azana Hotel.id punya ada semuanya itu. Ada poin bisa di redeem menjadi diskon, komplimen, dan bisa kita udah kerjasama dengan pihak ketiga. Udah kerjasama, barusan kita tekan kontrak dengan Cold and Brew. Seneng mereka, udah banyak outlet yang kerjasama dengan kita. Bisa nggak kira-kira? Ya, tolong itu dijalankan. Coba kasih lihat aja Mujad, kasih lihat contohnya kemarin punyanya yang apa? Tinggi-tinggi kemarin tuh punyanya Jawa Tengah lah. Jawa Tengah dulu aja. Nggak usah semua. Jadi intinya begini, sambil nunggu Jadmiko. Kan kalau di Traveloka orang pengen booking luas itu supaya dapat poin reward. Sama di Azana Hotel.id juga dapat juga poin reward. Jadi sama-sama dapat poin reward juga. Nah, poin rewardnya berupa apa nanti bisa di ini. Tapi paling tidak bisa naikin GOP ya. Karena komisinya cuma 8%. Gitu loh. Sementara kalau Traveloka kan kenanya di 17% itu ya. Nah, Azana.id cuma 8%. Hematnya banyak banget tuh. Pak, Coba. seumpama nih Pak, ini ide gila aja sih Pak. Saya kan biasa lakukan tuh kalau ada tamu-tamu event kita ya persuasif dulu ya Pak ya, dengan CPIC, terus kita adakan ice breaking lah, biasa saya lakukan tuh Pak di Jayapura Pak. Kalau di sini kita display di dalam kamar boleh nggak sih Pak? Apa tuh? Azana ID itu. Ya bukan nggak boleh lagi, harus malah. Iya Pak. Bukan masalah, harus bagus itu malah.
Boleh banget. Gini loh, caranya memboost up revenue asanahotel.id itu udah banyak. Satu, ketika booking lewat, tapi jangan pindahin tamu walk-in ya, jangan ya, tetap Pak. dari Baik, Pak. dari OTA. OTA. Ketika di bookingnya di OTA itu sehari, dia extendnya lewat asanahotel.id. Harga lebih murah dan komisi juga dapatnya kita, komisi potongannya lebih kecil. Untuk customer harganya lebih murah. Itu cara pertama. Kedua, resepsionis harus di briefing tanpa henti, dikasih target supaya ini bisa dijual lewat situ. Yang ketiga, kasih stimulus. Apa stimulusnya? Cappuccino, bubur tadi, segala macem, teh tarik. Pak, booking lewat asanahotel.id dapat free teh tarik, free cappuccino. Kayak Ari Cil, antar lihat. Itu, aduh, saya tuh inget banget waktu saya bisnis review nih, saya dapat kan, bisnis dapat sama saya juga tuh kadang-kadang. Si Donanya Solo. Salatiga. Iya. Dona Salatiga tuh dia rata-rata berapa? 3 per bulan. Saya bilang, Don, ini nggak bener, Don. Saya bilang gitu. Kamu nggak kerja kalau kayak gini sih namanya. Kamu nggak support Azana. Saya bilang gitu. Coba, saya kasih tahu caranya gini. Nih, lihat. Dona tuh. Jadi berapa? Mana ada? Nih, Goshen Salatiga. Tuh. Tahun lalu cuma 5 room night, tahun ini 90 room night. Growth-nya 1700%. Coba. Caranya bagaimana? Tadi yang saya sampaikan. Ini perannya di front office semuanya. Kemudian Formula Resort Indraloka tahun lalu cuma 60, sekarang 396. Tuh, lihat. Gampang banget ini, sangat amat gampang. Hanya pertanyaan mau apa enggak. Nah, itu aja cuman. Kalau nggak mau ya nggak akan bisa. Berarti kalau Anda nggak mau berarti nggak support kita. Gitu loh. Kalau nggak support kita pun nggak bisa support Ian. Gitu loh ya. Ini gampang ya, nggak gampang banget ya. Terus ya. Ya, terus Perondani Muntilan growth-nya 423% atau 131 room night. Dari 31 menjadi 162. Hotel Bandung kan dari 16 menjadi 66. Alura oke lah kecil. Kemudian The Cube dari 102 menjadi 153, growth-nya 50%. Perondani Resort Wisma Haji dari 26 ke 32, growth-nya 23%. Nah, trio Azana Kebumen, tak bayangin 1188 tahun lalu. Masih tumbuh lagi. Jadi udah luar biasa. jadi sebulan itu segitu. Ini itu deh ya. Year to date, Pak. Year to date. Tuh, segini gede. Nih, next ya. Kita lihat ini yang nah, ini lihat nih. Ini yang turun. Dilihat nih. Turun Azana Cilacap hampir 3.000 nih. Tapi masih tinggi tetap. tinggi. Tahun lalu hampir 3.000, tahun ini berapa itu? 2.500. 2.500. Tapi dia ada alasannya. Kenapa turun, Ri? Ari bilang karena Banyak grup. Dan benar, okupansi ballroomnya dia 80%. Ini kunci ballroomnya cuma berapa persen? 20% kali ya? Iyalah, Pak. Ya kan? Nggak sampai malah. Kalau Ari 80% okupansi ballroomnya. Wajar ketika asana.id-nya dia turun. Tapi dia juga turun-turunnya juga masih bagus. masih bagus. Bagus. 2.500. Jadi ini ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ini gampang banget ya. Cuma ada satu pertanyaan, mau apa enggak, udah gitu aja. Gampang banget. Selama kita briefing anak resepsionis, kasih tahu caranya, di lobi dipasang tuh, di lift dipasang, posternya kan ada posternya semua tuh, tinggal udah dikirim-kirimin tuh. Minta aja ntar ke Azra. Pasang poster asanahotel.id, kasih tahu caranya, di TV juga dipasang, udah orang booking. Karena kalau disampaikan bahwa di ajanahotel.id juga ada poin, bisa di-redeem. Nah, kita kasih lihat poin yang itu, yang CRM. Goalnya ke sana kita lihat. Iya. End goalnya kita itu ke CRM ini, Azana Priority. Jadi gitu. Nah, jadi kasih stimulus itu bisa. Ya stimulus tadi itu mau dikasih bubur kayak tadi tuh, bubur manis, mau dikasih kopi kayak teh tarik kayak. Kalau Ari dulu lebih gila lagi Ari itu. Tahu nggak dikasih apa sama Ari? Dikasih bantal leher. Gila nggak coba? Tapi saya suruh stop akhirnya. Jangan, Ri, itu terlalu mahal. Saya bilang gila aja juga. Dikasih bantal leher. Tamu yang booking di Azana Asia Cilacap nih lewat asanahotel.id sama Ari dikasih bantal leher.
Tapi saya yang nyuruh stop karena terlalu mahal kosnya. Janganlah, akhirnya diganti sama cappuccino atau hot coklat. Hot coklat kosnya berapa? Cappuccino aja deh, kosnya berapa? 1 cup. Kosnya aja. Paling sekitar 6 ribuan. Kosnya. Ya. Dia di di 12% aja. Kosnya untuk kopi Iya, 6.000. 6 ribu. Oke. 6.000. Apa? Yang Nothing lah itu. 6 ribu. Iya, cappuccino. Nothing lah 6.000. Gitu loh. Kalau misalnya mau dikasih itu stimulus, bikinin tuh posternya, bikinin ininya di TV, dipasang, booking lewat arsenal.id, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, plus dapat kopi cappuccino 1 cup misalnya. Ini tadi yang Pak Diki sampaikan ya. Nih. Jadi di 2023 hanya 42.200, 2024 sudah 111.617. Ini baru sampai Juli. Kemudian silvernya pun nambah terus ini. Goldnya juga nambah terus, platinumnya juga nambah. Ini kalau nanti dari sini aktif memindahkan tamu dari UTE ke azanabrand.com, saya jamin repeat bisnisnya akan meningkat. Pasti meningkat. Pasti meningkat. Banyak loyal customer. Karena kalau suruh pilih customer, karena gini loh. Karena kan yang namanya database ini kan harus bisa kita monetize. Artinya harus bisa repeat bisnis, harus bisa balik lagi. Karena kalau hotel ini hanya mencari customer baru terus, waduh, Fragile. buang waktu itu. Iya. Fragile banget, nunggu waktu aja tuh. Begitu udah bisa setahun lagi, bisa 5 tahun lagi, tapi nunggu waktu, pasti akan hancur, turun nanti itu. Terjun bebas deh, jumping, pasti. Nah, untuk membackup supaya tidak terjadi seperti itu, kita pakai ini. Pakai brand.com, pakai arsenal.id. Jadi harus bisa paling nggak kalau ini ya 80% udah OTA. Berarti kan rata-rata sebulan dari OTA ada nggak Edo sekitar dari OTA to ya sebulan sekitar 1.000 room night. Lebih, Pak. Lebih 2.000 belum nyampe. Nah, oke. Anggaplah 1.500. Ada ya? Nah, bayangin ya. 1.500 room night dari OTA. Dialihkan kira-kira 400 room night aja masuk ke arsenal.id. Jobinya naik langsung. Itu satu. Yang kedua, repeat customer-nya juga akan naik. Yang ketiga, retensinya akan naik. Itu jadi customer nggak usah nyari-nyari hotel lain lagi, balik terus ini terus deh. Gitu kira-kira. Kalau beli kopi di Malakatos mahal, bikin sendiri aja. Kan ini bukan untuk dijual soalnya, Iya, Pak. buat dikasihkan ke customer yang booking lewat arsenal.id. Kopinya kalau pengen rasanya sama nih, misalnya nih rasa sama, tinggal ke ini aja tuh, bisa hubungin si siapa, Anggoro, mesin kopi itu loh, Nescafe, tahu kan? Oh iya, yang langsung, Pak. Yang langsung tinggal pencet, ada hot coklat, itu kasih 1 cangkir, itu kosnya murah. 1 cangkir kosnya cuman ya mirip-mirip lah itu, sekitar 5 ribuan. Nescafe itu. Mau murah lagi pakai kopi saset, tapi janganlah saset. Jangan saset. Pakai itu aja. Pakai mesin aja. Bulan lalu OTA 1.649. Tuh, gede banget tuh. Gede banget. Alihkan 400 ya, Jobi naik langsung. Oke. Gacok saya ini hari terakhir, Pak. Nanti saya paling yang ini saya yang si Mbak Vika yang telepon office. Oh, kayak itu ya. Iya benar. Coba kita hitung ya, 1.649. Ke Bekasi ya. Iya, ya ini kalau ini lain lah. Ini kan Edo memang karena kita minta, lain kan ini kan. Bukan yang masuk resign berjamaah nih lain ya, Edo. 20%-nya berapa? Target kita kan 20% KPI. 20%. 9 kali itu, Pak. 649 kali 20. 1649, 1649. 1649. 329 rupiah. Berapa? 330. Iya. 30 Nah, ini kalau harga jual rata-rata OTA berapa? Kita jual 400 500. Kita jual 400, Pak. 400 kan? 400.000 kali komisi tiket berarti kan
17 tambah 10 kan? Iya. 27. 27%. Berapa? 108 108. Kali 330 berapa? 108 kali 338 nih. 330 35 640 Pak. 35 juta. 35 juta 640 640. Kurangin 8% atau kali 82%. kali Kali 82%. 7 ya kali 9 sorry 92. 32 788. 32.700 kan. Ini tambahan room revenue yang masuk hotel segini dengan memindahkan 20%. Lumayan loh. Lumayan. Kalau ke hotel full revenue berapa, Ahmad? 23-an 22 Pak. Nah, gede banget tuh ini. ARR bisa meningkat. Pasti. Itu kalau 20%. Dan juga yang pasti naik juga, GOP naik COP otomatis. otomatis. Revenue naik pasti COP. Karena apa? Karena kan komisinya hanya 8% Iya. Udah saya itu. dibandingkan 17%. Nambahnya segitu. Itu angka yang signifikan. Berarti Anda okupansi 80% 2 hari loh itu. Berarti karena Edo udah mau resign, nih Ian harus menyampaikan ini nanti nih ke Front office team Pak. tim front office. Gampang ya, tinggal mereka kasih KPI, kasih target, suruh mereka achieve, suruh mereka pokoknya nggak boleh lupa menawarkan yang dari OTA maksudnya. Masuk ke SOP. Nah, pakai SOP, betul. SOP-nya nggak usah banyak-banyak, ya. Bikin aja SOP mungkin ya 5 poin aja supaya mereka gampang untuk Iya. jalaninnya. Paham ya? Paham Pak. Oke. Kemudian poin terakhir dari saya, bulan lalu closing GOP berapa persen? Ada ingat itu? GOP-nya GOP tahun bulan lalu